ada kekeliruan yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan ibadah yang bernama bersedekah itu, walaupun dia membayar zakat, berkurban dan sebagainya, haruslah kita mengetahui ilmu ataupun cara melakukan atau menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah, jumpa lagi kita di video kali ini dengan tema yang berbeda pula. Kali ini kita akan melihat satu kekeliruan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Dalam hal ini kita akan melihat satu ibadah yang sering dilakukan, bahkan hal ini sering terjadi di tengah pandemik yang sedang melanda bangsa atau dunia kita saat ini. Ada kekeliruan yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan ibadah yang bernama dengan sedekah. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengisahkan satu kisah sehingga saya tertarik membuat satu video ini berdasarkan ada video yang dibuat oleh salah satu YouTuber mengenai kejadian di tahun 2017, peristiwa di mana ketika terjadi pembagian daging kurban ataupun sedekah itu banyak yang menjadi korban akibat antrian yang berdesak-desakan. Hal ini tentunya dari segi agama, peristiwa ini menjadi contoh kepada kita. Ternyata bersedekah itu, walaupun dia membayar zakat, berkurban dan sebagainya, haruslah kita mengetahui ilmu ataupun cara melakukan atau menggunakannya. Ada lagi peristiwa beberapa tahun yang lalu tentang pembagian zakat yang dilakukan sehingga menimbulkan korban jiwa. Pada saat itu hampir kurang lebih 30 orang menjadi korbannya. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini dalam ibadah sedekah, bagaimana kekeliruan ataupun kebiasaan yang menjadi satu kekeliruan di dalam ibadah sedekah ini. Baik, pertama kita akan lihat ketika bersedekah diiringi dengan sifat sombong dan musuh. Ini adalah kekeliruan yang sangat nyata ketika seseorang bersedekah dengan diiringi sifat sombong ataupun uzub atau berbangga diri dalam ibadah tersebut. Dalam bersedekah, bolehlah hati kita merasa puas dan senang, tetapi jangan sekali-sekali merasa lebih berarti, lebih bermakna ketika kita telah bersedekah, ataupun jangan sampai sedekah tersebut membanggakan diri kita sebagai orang yang hebat, yang dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kebanggaan ini ataupun kesombongan ini di mata Allah sangatlah tercela. Wa yauma hunain iza a'zabatkum kasratukum falam tu'ni ankum syai'a. Surah At-Taubah ayat 25. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak dan
karena banyaknya jumlah, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Maka ketika bersedekah, kekeliruan yang pertama ini adalah ketika kita bersedekah diiringi dengan kesombongan dan juga rasa ujub. Kemudian yang kedua, kesombongan ini menjadikan kita memandang rendah terhadap orang lain, sehingga la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan fadilah pahala sedekahmu dengan mengingat-ingat ataupun mengupat. Kekeliruan yang kedua dalam bersedekah ini adalah bersedekah yang diikuti dengan menyakiti. Ada orang yang bersedekah, ketika dia bersedekah, kalimat yang dia utarakan begitu menyakitkan. Ini sedekah untukmu, hematlah ya di masa pandemik ini, tahulah kita jangan diboros-boroskan. Ya, kalimat seperti ini walaupun terkesan sederhana, tapi sesungguhnya kalimat tersebut bagi yang menerima sungguh sangat menyakitkan, sehingga menyebabkan menjadi kekeliruan di dalam ketika kita bersedekah. Ada pula terkadang kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bersedekah ini seakan-akan bijak dan mengandung nasihat. Misalnya, kali ini kau kuberi sedekah, kau harus bercita-cita seperti aku. Pada kesempatan lain, engkau harus bisa memberikan sedekah kepada orang lain. Terkesan memang seperti orang bijak yang memberikan nasihat, tapi sesungguhnya sebenarnya kalimat itu bisa menyinggung perasaan. Tanpa disadari kita telah menghukum mereka penerima sedekah dengan kalimat yang tidak sedap didengar dan dirasakan di dalam hati. Kemudian yang ketiga, kekeliruan kenapa aku berikan kepadamu karena engkau tak tahu balas budi. Atau bisa juga begini, sekarang bisakah engkau mengembalikan pemberianku yang terlalu banyak kepadamu? Atau dengan menghitung-hitung dan menyebut-nyebut jenis pertolongan yang telah diberikannya. Maka ini adalah kekeliruan yang ketiga, sehingga dia pun terkesan seperti biasa, tapi sesungguhnya dia sangat berbahaya dalam ibadah sedekah dan mampu menghilangkan fadilah daripada sedekah tersebut. Inilah sahabat, kekeliruan yang menjadi kebiasaan dalam ibadah sedekah. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung video kita ini, like dan subscribe, juga share sebanyak mungkin.